Baik, saya mau tanya, Nabi tidur sehari berapa kali? Berapa, Ustaz? Berapa kali Nabi tidur sehari? Nabi tidur sehari 3 kali. Antum 3 kali sehari, 3 kali makan, ya kan? Kalau ada bapak ibu dokter, saya mau tanya di sini, karena saya sudah pernah tanya kepada dokter-dokter. Apa makan 3 kali sehari itu ada panduannya? Nggak ada panduannya, ilmiahnya nggak ada ilmiahnya. Ada bapak ibu dokter sini? Ada yang berani bertanggung jawab makan 3 kali sehari itu ada panduan ilmiahnya? Nggak ada panduan ilmiahnya, Pak. Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli. Dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli, bahkan oleh para ulama. Lihat, jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah. Maka tadi bawa kertas contrengin, Pak, salah gitu. Ya, Rasulullah SAW tidur sehari 3 kali, Pak. Tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi, ya kita hitunglah waktu yang paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser, subuh nggak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita isya jam segini, paling jam setengah 8 kita isya. Oke lah, kita tidur jam 8. Baik, beres jam 8 kita tidur. Bangun tengah malam, hitunglah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? 4 jam. Betul ya? 4 jam. Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamul lail di antara aktivitas beliau, karena aktivitas beliau di malam hari itu yang paling utama adalah qiyamul lail dan tartil Quran, walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain. Itu ada banyak kisah yang lain. Setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu, nah tadi ketemu adzan pertama. Adzan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar adzan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Lihat, ada yang bilang kalau kita yang tidur 15 menit insya Allah bablas Pak subuhnya, ya kan? Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, semua itu ada, jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang, nanti bingung, Pak. Lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu memudahkan kita bangun diantaranya, Pak. 15 menit Anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran, tidak tidur, tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok, mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh azan fajar, azan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga qailulah. Qailulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Nabi terbangun oleh azan zuhur. Itu qailulah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam, kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya buat begitu, Pak. Betulan, pesantren punya saya buat begitu. Insya Allah. Antum kalau nanti pesantren saya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Antum pesantrennya kelihatan. Insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai. Aktivitas tidur. Bangunnya pas azan zuhur. Niru Nabi. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya, pada subuh sudah mulai. Nabi itu nanti pada subuh ada aktivitas, Pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin. Dari mulai salam, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, ya, salam selesai salat subuh itu sampai terbit matahari di dalam masjid itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu sekali waktu, dipilih beberapa sekali waktu ini dan seterusnya. Dah ini Nabi tidur qailulah, Pak. Subhanallah, orang kafir yang meneliti tentang bab ini, walaupun dia tidak meneliti hadis, tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Di Amerika itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation. Orang kafir sampai membuat lembaga tidur aja ada foundationnya. Ngurusi tidur ada lembaganya. Lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat, bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu. Dihitung secara US dollar. Dan mereka ternyata merekomendasikan tidurlah di siang hari walau hanya setengah jam, walau hanya beberapa menit, walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja.
Atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi, tidur sekejap set cukup. Begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu. Kalau sudah zuhur memang sudah turun gitu, Pak. Antum paksain pun tidak bisa beraktivitas baik. Sama dengan setelah isya begini, Pak. Sebenarnya saya menyampaikan materi begini nggak banyak gunanya. Karena udah turun begini grafik otak, Pak. Itu udah otak tidur dipaksa bangun. Ini mohon maaf saya. Jadi saya mohon maaf ya, Pak. Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun. Tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur 3 kali.